kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu. Kau Bapa kami yang baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh ada di dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, semangat. Kami percaya Tuhan ini semua karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan atas hidup kami. Dan Bapa di dalam surga, biarlah pagi hari ini Tuhan Kau melayakkan kami, menguduskan kami, tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus, di mana Tuhan kami mengakui setiap keterbatasan kami, kekurangan, kelemahan kami, dosa, pelanggaran, dan pemberontakan kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kasih karunia-Mu lewat pengorbanan-Mu dan Kau mengampuni kami, menyucikan, menguduskan kami, melayakkan kami. Dan Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami sungguh-sungguh Tuhan mau datang kepadamu Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan kami, ibadah kami di sepanjang hari ini. Kami menyerahkan seluruh Tuhan rangkaian ibadah kami ini. Dan Tuhan, khusus hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, Tuhan berikan pengurapan yang baru, anggur yang baru Tuhan. Dan di mana khusus kami topang buat Bapak Pendeta Harun Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan mengurapi dan Tuhan memakai di pagi hari ini setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat yang disampaikan Tuhan adalah konfirmasi Tuhan bagi kami di pagi hari ini. Seberapapun kami yang ada, yang saat ini bersama-sama lewat media Zoom prayer meeting, Menara Doa New Life Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa ketika Tuhan ada beserta dengan kami, maka kami akan melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara ajaib, dan khusus kami juga berdoa untuk setiap kuasa kegelapan roh jahat, dan apapun Tuhan yang mau mengganggu, yang mau menghalangi Tuhan, bahkan ada sabotase apapun itu Tuhan. Dan saat ini kami bersepakat, bersatu hati, kami mengusir, kami mematahkan dengan otoritas yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan beri kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah doa pagi kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin, amin. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta Magdalena. Amin. Haleluya, Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di menara doa United, kita meneruskan pujian dan kebahagiaan kepada Tuhan. Dialah Allah yang maha tinggi, dialah Allah yang maha suci, dialah Allah yang maha tahu. Mari persembahkan kita di hadapan-Nya, bawalah hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Bapa. Dialah yang maha tinggi, dialah yang maha suci, dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia.
Allah seperti kami bahagia menjadi milikmu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Pendatang dialah Allah yang maha tinggi. Amin. Allah yang maha tinggi, dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja Aman, haleluya. Dialah yang mulia, dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Yang katakan dialah Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi. Amin, amin, haleluya. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja Aman. Dialah yang maha mulia, dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Katakan kami bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami angkat nama Yesus. Haleluya. Bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia jadi milik-Mu. Kami muliakan, yes, kepadamu, Yesus. Kami bangga, kami bangga memiliki Dia. Benar Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Tuhan. Kami sangat bahagia Tuhan. Kami menjadi anak-Mu Yesus. Kami menjadi milik-Mu Bapa. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia
orang yang mari kita bersyukur, kita dipilih, kita dipakai Tuhan. Saatnya mari kita selalu matalah kita Tuhan memakai kita dipilih dari segala bangsa. Amin, haleluya. Mari kita pujikan nama Dia. Kita dipilih dari segala bangsa, haleluya. Amin. Menjadi umat kesayangannya, menjadi hamba-hamba Tuhan yang siap dipakai di dalam kita melayani Tuhan. Mari, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, ini hidupmu Bapa. Betapa hatiku kita berterima kasih kepada Yesus. Kita persembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita bawa hidup kita kepadanya. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Ini hati kami Bapa, ini hidup kami Bapa, kami persembahkan ke dalam tangan-Mu Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik buat kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa.
hatiku. Berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku. Kau memiliki betapa hatiku. Betapa hatiku
Kami berdoa Tuhan, yang ada kebenaran keadilan Tuhan. Dalam mereka terberkati di dalam melayani Tuhan. Dalam mereka memiliki hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun Tuhan izinkan di dalam pelayanan Tuhan ini kami Bapa. Kami percaya Tuhan mengurapi kami semua. Kami percaya Tuhan yang hadir pada malam hari ini di jamaah. Yang hadir pada pagi hari ini Tuhan diberkati. Haleluya, haleluya Yesus. Ini kami Bapa. Ini kami Yesus. Haleluya. Melayani lebih sungguh ya Bapa. Mengampuni, haleluya. Mengampuni dan
Bapa, pujian penyembahan kami hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada MC. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanan worship pagi hari ini, Ibu Pendeta Magdalena dan juga Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu, saatnya kita akan membacakan deklarasi. Nanti saya persilakan kembali Ibu Pendeta Magdalena untuk membacakan deklarasi. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan yang ada di Menara Doa New Life. Mari kita akan baca deklarasi iman pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami deklarasikan iman pemenang. Satu, kami deklarasikan firman itu dekat kepada kami, yakni di dalam mulut kami dan di dalam hati kami. Dua, kami mengaku dengan mulut kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kami bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati sehingga kami selamat. Tiga, dengan hati kami percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut kami mengaku dan diselamatkan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Empat, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 6. Karena kami hidup, tetapi bukan lagi kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dan hidup kami yang kami hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kami dan menyerahkan dirinya untuk kami. 7. Sebab Allah memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 8. Kami berasal dari Allah dan kami telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 9. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. 10. Sebab itu kami deklarasikan, jika Allah di pihak kami, siapakah yang akan melawan kami? 11. Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kami semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kami bersama-sama dengan Yesus? 12. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan kami, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kami. 13. Kami deklarasikan tidak ada sesuatu apapun, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sebab kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut kami, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan dan akan berhasil apa yang dikehendaki Tuhan,
Semua yang kami deklarasikan terjadi dan tergenapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Dan Bapak Ibu, mari salah satu visi misi kita untuk Menara Doa New Life adalah pertama kita berdoa untuk penuaian jiwa di bangsa kita. Kita juga berdoa untuk lawatan supaya terjadi kegerakan penuaian jiwa-jiwa untuk bangsa dan negara kita. Ada 34 provinsi, ada 314 kabupaten kota, dan ada 270 juta jiwa kurang lebih yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote. Mari Bapak Ibu kita sepakat untuk kita berdoa, dan nanti silakan Ibu Shirley Yohana yang akan memimpin kita untuk membawa di dalam doa-doa syafaat kita. Silakan Bu. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Mari kita pagi hari ini akan bersepakat dalam doa syafaat kita. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau kami sudah menaikkan segala pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biar segala pujian penyembahan ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak dipuji, disembah Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu selain pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami mau sepakat, kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu, kami membawa doa kami untuk bangsa Indonesia. Tuhan, ampuni segala dosa kami, segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan segala dosa yang tidak berkenan Tuhan, supaya doa-doa kami berkenan di hadapan-Mu. Seperti kata firman-Mu Bapa, doa orang yang benar besar kuasanya. Itulah yang kami mau Bapa. Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Seperti firman-Mu berkata Tuhan di 2 Tawari 7 ayat 14 Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan, pagi hari ini kami minta Bapa, Engkau memulihkan negeri kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, supaya bangsa ini boleh diselamatkan Tuhan. Ada lawatan yang besar terjadi di bangsa ini Bapa, dari Sabang sampai Merauke, di 34 provinsi, di 514 kabupaten kota, dengan penduduk 270 juta jiwa. Tuhan, mereka yang belum mengenal Engkau, Tuhan, kami minta pagi ini, kami datang merendahkan diri, kami minta Bapa, supaya jiwa-jiwa boleh diselamatkan Tuhan. Kami rebut mereka Bapa, jiwa-jiwa Tuhan yang masih terikat oleh kuasa-kuasa penyembahan mereka pada ilah-ilah lain, penyembahan-penyembahan pada nenek moyang mereka Tuhan, pada apapun yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami minta dengan otoritas kuasa yang daripada-Mu Tuhan, kami mau hancurkan, kami mau tolak, kami mau ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, segala selubung yang menghalangi orang untuk percaya kepada Engkau, kami hancurkan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang mencelikan hati setiap orang, mata rohani mereka, hati yang keras diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas dari segala rantai-rantai yang mengikat mereka, kuasa-kuasa si iblis yang menghalangi orang untuk percaya kepada Engkau, kami hancurkan, kami tolak, kami ikat, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap orang akan mengaku dengan lidah mulutnya, hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Setiap lutut akan bertelut menyembah Engkau. Terjadi pertobatan di seluruh bangsa Indonesia ini. Kami katakan Bapa, ada shalom-Mu untuk bangsa Indonesia. Shalom-Mu turun
untuk Pulau Sumatera. Shalom-Mu turun untuk Pulau Kalimantan. Shalom Tuhan turun untuk Pulau Sulawesi, untuk pulau-pulau yang besar dan kecil di seluruh Pulau Jawa. Shalom Tuhan juga turun untuk untuk Papua, Tuhan. Kami percaya Tuhan ada pertobatan yang besar terjadi keselamatan sebelum kedatangan-Mu Tuhan. Setiap orang akan mengenal Engkau. Kau punya banyak cara untuk menghampiri mereka, Tuhan. Baik dalam doa-doa mereka, Engkau hampiri mereka. Tuhan, mereka yang sedang berputus asa, Engkau hampiri mereka. Mereka yang dalam keadaan susah, Tuhan, hampiri mereka. Karena Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Hampiri mereka, Tuhan. Bukankah Engkau berkata, Bapa, firman-Mu berkata, Tuhan, bukan mereka yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih setiap orang. Akan digenapi firman-Mu, Tuhan. Satu orang percaya, seisi keluarganya akan diselamatkan. Kami aminkan firman-Mu itu. Ya, dan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap pulau-pulau ini Tuhan akan dilawat oleh Tuhan. Akan terjadi kegerakan pertobatan, the big fire revival. Api besar kebangunan rohani itu akan terjadi di seluruh bangsa Indonesia. Dari pulau besar, kecil, sampai pelosok-pelosok pedalaman. Tuhan, kami percaya ada lawatan Tuhan yang besar terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, besar kecil Kau pakai, anak-anak muda Kau pakai Tuhan, hamba-hambamu yang melayani, baik di kota, di desa, di tempat-tempat yang terpencil, di lereng-lereng gunung. Tuhan, Engkau menyertai, Engkau mengurapi setiap anak-anak Tuhan, hamba-hambamu yang melayani. Berikan mereka keberanian, berikan mereka pengurapan. Ada tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan mereka. Sehingga pada saat mereka berdoa, ada mujizat terjadi. Ada lawatan Tuhan yang besar terjadi. Ada kesembuhan terjadi. Orang-orang yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan dibebaskan, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga orang boleh melihat ada kuasa yang besar dari Tuhan terjadi. Terima kasih ya Tuhan, lawatan Tuhan yang besar terjadi untuk seluruh bangsa ini. Kami juga memberkati Bapak untuk Bapak Presiden kami, Pak Jokowi dengan keluarganya, juga Pak Ma'ruf Amin dengan keluarganya, yang memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur untuk Bapak Presiden kami ini Tuhan. Dapat terus berikan hikmat pertolongan yang daripada-Mu. Setiap kebijaksanaan yang beliau ambil, itu semua berasal daripada-Mu. Sehingga bangsa Indonesia akan semakin maju dengan pertolongan Tuhan. Juga menteri-menteri yang bertugas, semuanya diberikan hikmat, pertolongan, roh takut akan Tuhan, sehingga menjalankan tugasnya dengan takut akan Engkau, sehingga pembangunan semuanya boleh merata dari kota, desa, sampai pelosok-pelosok pedalaman. Kami juga berdoa untuk anggota MPR, DPR, terus diberikan hikmat, pertolongan yang dari Tuhan, sehingga dalam menyusun undang-undang, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tolong juga buat anggota Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan, KPK, Tuhan berikan mereka hati yang takut akan Engkau, sehingga hukum ditegakkan di bangsa Indonesia. Yang benar akan dikatakan benar, yang salah akan dikatakan salah. Tuhan yang menolong semuanya. Juga kami menyerahkan anggota TNI, Polri, Densus 88 yang berjaga-jaga di bangsa Indonesia, diberikan terus hikmat, pertolongan yang dari Tuhan untuk membongkar sarang-sarang terorisme, paham-paham radikalisme, orang-orang yang ingin menjatuhkan, mengganggu keamanan di bangsa Indonesia ini. Kami menghancurkan, tolak, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi Tuhan gangguan-gangguan apapun Tuhan. Mereka yang mempunyai rencana-rencana yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Engkau yang bongkar di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia akan aman karena ada anak-anak Tuhan yang senantiasa berdoa untuk bangsa Indonesia. Sehingga Indonesia dikasihi oleh Tuhan. Engkau menyinari bangsa Indonesia ini Tuhan. Menjauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Indonesia juga tidak akan mengalami resesi ekonomi.
karena berkat-berkat Tuhan mengalir di bangsa ini. Tuhan berkati hasil pertaniannya, hasil perikanannya, pertambangannya, pariwisatanya. Tuhan berkati sehingga menghasilkan devisa untuk bangsa ini, Tuhan. Memberkati semua iklimnya, cuacanya, semua Tuhan kendalikan. Memberkati setiap anak-anak Tuhan, para pengusaha di bangsa Indonesia. Tuhan berkati sehingga terus tercipta lapangan pekerjaan. Ada investor yang terus bergabung di bangsa Indonesia ini. Sehingga tidak ada lagi pengangguran, ada terus terjalin dengan kota-kota bisnis, ada terus tercipta ide-ide kreatif dari para pengusaha, sehingga terus perekonomian di Indonesia akan semakin maju, bahkan memberkati ke negara-negara lain. Terima kasih Tuhan, Engkau terus juga memberkati anak-anak Tuhan melalui gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa Indonesia. Bapa, kami membawa gereja-Mu, biar gereja-gereja boleh bersatu. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu boleh bersatu untuk membawa lawatan Tuhan yang besar. Dalam setiap gereja Tuhan, ada terus roh yang menyala-nyala. Hamba-hamba-Mu Kau urapi untuk menjadi alat-Mu melalui gereja-Mu Tuhan. Melalui pujian, penyembahan yang dinaikkan. Orang boleh merasakan hadirat Tuhan. Ada kesembuhan, ada mujizat terjadi. Ada lawatan Tuhan yang besar terjadi. Sebelum kedatangan-Mu Tuhan, gereja-gereja akan dipenuhi orang-orang yang suam-suam kuku, mereka yang sudah jauh daripada-Mu. Tuhan, Kau yang tarik mereka kembali untuk mereka datang memuji, menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan ada lawatan yang besar untuk gereja-gereja-Mu, baik dari kota, desa, sampai pelosok-pelosok pedalaman. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati Tuhan untuk Lumbung Yusuf Tuhan yang ada Tuhan, kami percaya Bapak melalui Lumbung Yusuf Tuhan, Engkau memberkati anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ada di pedalaman, di tempat-tempat terpencil, yang para misioneri Tuhan yang melayani Engkau. Tuhan, Engkau yang kirim anak-anak Tuhan, para donatur yang Kau gerakkan untuk memberikan berkat-Nya, sehingga melalui Lumbung Yusuf Tuhan, akan memberkati banyak anak-anak Tuhan, para misioneri, kemanapun mereka melangkah, melayani, Tuhan yang mencukupkan semua yang mereka butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada berkat-berkat Tuhan terus yang mengalir. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang Kau yang sanggup melakukan lebih banyak daripada yang kami doakan dan pikirkan. Terjadilah pada doa-doa kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih. Dan kita percaya, Bapak Ibu, setiap doa-doa syafaat kita berdiri bagi bangsa dan negara kita berdiri bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih karunia, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan melihat semakin banyak lagi jiwa-jiwa atau rakyat Indonesia boleh menerima, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan mereka boleh diselamatkan. Sekali lagi untuk Ibu Shirley Yohana, terima kasih untuk pelayanan doa syafaat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan saatnya kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengar dulu Bapak Ibu satu pujian, silakan. Dan setelah itu kami serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani, Bapak Pendeta Harun Warsito.
perkenan kepada hamba-Nya. Baik Bapak Ibu, mari kita sebelum akan mendengarkan firman, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu, di mana Engkau telah menuntun kami sampai pada hari ini. Ini semua oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahkan kami menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yang sampai hari ini masih Tuhan percayakan dalam setiap tanggung jawab kami, baik kami di gereja, sebagai aktivis, sebagai gembala, apapun dalam pelayanan kami, ataupun hamba-hambamu yang lain Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha bisnis mereka. Semua ini oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bahwa pagi hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu, Bapa urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kiranya perkataan firman yang ada pada Bapa, Engkau taruhkan pada lidah bibir mulut hamba-Mu, dan kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu secara luar biasa. Karena hamba-Mu hanya manusia biasa, kalau Tuhan tidak memakainya, hamba-Mu sungguh tidak akan berarti apa-apa. Dan kami semua yang hadir dalam Menara Doa New Life ini Tuhan, kami semua diberikan roh pengertian akan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami, bukan hanya kami mendengar dan kami melupakan, tetapi kami memiliki keberanian untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, sucikan kami sampai selesai nanti Tuhan, berkati kami semua, sehingga kami semua terberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang diberkati bersama saya, katakan amin. Baik Bapak Ibu, salam. Kita boleh berkumpul kembali. Saya baru pertama kali ya Pak. Puji Tuhan ya, puji Tuhan Pak Binyamin. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu Magdalena. Saudara tahu siapa itu Ibu Magdalena? Saya sudah kenal dia 51 tahun. Artinya dia itu adik saya Pak. Jadi saya sudah kenal lama sama dia ini saudara ya. Ini bukan kebetulan, saya kira ini sesuatu yang sangat luar biasa ya, kita boleh berkumpul pada pagi hari ini, dan saya mengambil sebuah tema firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Saya melayani Tuhan secara full tahun 90 ya. 90 tahun, saya nggak tahu lebih dulu adik saya apa saya masuk sekolah Alkitab ya, sekolah teologi. Saya baru tahun 90 gitu, karena bapak saya itu pendeta hamba Tuhan, jadi saya begitu kuliah langsung saya diberikan tempat pelayanan ya. Tapi pelayanan itu bukan pelayanan yang di kota, di gereja yang besar, yang megah, tapi saya diberikan pelayanan di sebuah desa yang ada di sana gereja itu hampir mati. Tinggal 4 orang, saudara. 4 orang ini bukan pengusaha besar, tapi 4 orang ini janda dan sudah hampir almarhum. Ya, sudah sangat tua, dan mereka itu buruh tani, saudara, bukan pemilik tanah. Mereka buruh tani. Saya ditempatkan di situ ya, saya pergi dan saya sudah menikah pada waktu itu. Tapi dalam perjalanan itu luar biasa saudara, bahwa mengikut Tuhan dalam keputusannya ini saudara, ketika kita mengambil untuk mengikut Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dulunya saya diminta oleh bapak saya, Harun, ayo sekolah Alkitab, sekolah teologi, yang nggak mau. Loh kenapa? Melihat bapak itu dalam pelayanan zaman dulu kan menderita saudara. Bapak saya itu, keluarga kami ini, tanya sama adik saya, itu keluarga kami itu seperti rayap. Oh ya rayap ya, makan kayu, makan tempat tidur, makan lemari, makan kursi, itu dijual oleh bapak saya untuk melayani Tuhan. Ini sungguh Bapak Ibu, belum lagi saya itu sudah terbiasa kepegadaian.
Ya ini kalau nggak punya uang, ada TV, ada radio, atau ada sepeda, itu digadekan. Ya ini pekerjaan saya ya, itu besar sampai punya surat gade itu satu bengket segini, saudara, nggak bisa ditebus. Saudara, dari hal seperti itu saya bisa memahami bahwa ada suatu keindahan ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Amin. Maka hari ini saya ingin men-sharekan pengalaman hidup dan bagaimana saya sudah melayani Tuhan sekian tahun 90 sampai hari ini. Perjalanan saya katakan meskipun saya bukan ditempatkan di tempat yang luar biasa yang besar, tapi saya ada di dalam pelayanan Tuhan itu. Tuhan tidak pernah salah menempatkan seseorang untuk melayani Tuhan. Baik yang di kota besar, baik yang di desa-desa, baik yang jemaatnya banyak, ataupun hanya jemaat yang beberapa saja yang kita layani. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang sungguh-sungguh excited di dalam pelayanannya. Maka saudara, kita akan melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membacakan di dalam Matius pasal yang ke-22. Ini adalah sebuah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata begini, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba yang lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota itu, kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Tetapi ayat 11 ini saudara, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan tentang panggilan sebagai seorang pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu adalah seorang yang dikatakan itu seperti perawat. Ya, seperti Pak Hari lah gitulah, saudara. Sebagai seorang dokter yang merawat pasiennya, ya sampai dengan berbagai macam hal, ya melayani tidak diterima kadang, lalu dalam pelayanan ini juga dia itu mengalami banyak hal yang lain yang tidak enak, saudara. Nah, kita itu sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan seperti perawat, kita punya tanggung jawab, ya
Bukan hanya untuk memutar roda organisasi atau bagaimana kita mempersiapkan sebuah ibadah, semuanya kita lakukan supaya terjadi sebuah kinerja yang baik dalam sebuah ibadah yang baik dan yang sungguh-sungguh, saudara. Kita tidak pasti hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, gereja itu akan memilih atau mencari orang-orang atau para janda-janda yang memang dalam kekurangan. Tanggung jawab kita pasti harus memberikan bantuan diakonia kepada saudara-saudara kita yang dalam keadaan kekurangan. Lalu kepada orang yatim piatu dan sebagainya, saudara. Walaupun itu mutlak, saudara, sebagai tanggung jawab kita yang harus kita lakukan. Tetapi di sisi lain ada tanggung jawab yang jauh lebih besar, bukan hanya membawa jemaat yang kita layani itu memiliki damai sejahtera, diberkati secara materi, dicukupkan segala kebutuhannya, tapi bagaimana seorang hamba Tuhan, seorang pembicara, seorang pelayan Tuhan mempersiapkan umat untuk berpakaian pesta. Ini yang harus kita renungkan, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita hanya sibuk ngurusi hal-hal duniawi. Apa yang menjadi kebutuhan mereka kita cukupi. Memang itu kebutuhan kita setiap hari. Kami berdoa bangun jam 4 pagi, setengah 5 pagi. Doanya untuk jemaat Tuhan diberkati. Dan mereka diberkati Tuhan secara luar biasa. Tetapi jangan lupa kita punya tanggung jawab sebagai hamba Tuhan adalah bagaimana membawa jemaat yang kita layani itu layak dan berkenan di hadapan Tuhan dengan mengenakan pakaian pesta. Dalam kisah ini, Bapak Ibu, ya, ini kan sebuah cerita Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga, kan? Artinya tentang kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang sedang mengadakan pesta mantu gitu loh zaman sekarang. Raja ini sedang membuat pesta untuk anaknya. Lalu dia pasti kalau seorang raja pestanya itu nggak main-main. Bahkan dikatakan lembu-lembu jantan, lembu-lembu yang spesial ini dipotong, lalu ternak-ternaknya itu dipotong, ya semua, ya kambing, ya domba, ya mungkin ayam juga, ya babi juga. Ya, itu mungkin dipotong semua, dipersiapkan tuh setiap orang itu sukanya apa, senangnya apa. Lalu raja ini mengundang para prajuritnya, para pembantu-pembantunya untuk memberikan undangan. Memberikan undangan kepada setiap orang supaya mereka masuk dalam pesta perjamuan ini. Dan undangan ini gratis, saudara, tentunya. Ya, undangan ini gratis dan pesta itu sudah disiapkan. Pesta itu sebentar lagi akan diadakan. Maka mereka itu harus masuk ke dalam sebuah pesta itu yang sudah diundang untuk masuk dalam perjamuan raja. Tapi apa yang terjadi, saudara, dalam kisah ini? Banyak orang-orang yang tidak mau datang. Mereka menolak orang-orang yang spesial, orang-orang yang dikhususkan, orang-orang yang dianggap penting barangkali. Mereka diundang tapi mereka nggak ada yang mau datang. Maka marahlah, murka raja itu. Dan raja itu berkata, kalau begitu sekarang kamu pergi ke persimpangan-persimpangan jalan, undang semua orang. Nggak usah pilih-pilih, nggak usah pakai undangan resmi. Pilih semua orang. Yang jahat boleh masuk, yang baik boleh masuk. Pokoknya pesta ini sudah siap. Artinya ketika raja ini berkata pesta ini sudah siap, pesta ini tidak akan digagalkan. Semua sudah disiapkan. Artinya berapapun orang yang bisa masuk dalam pesta itu, mereka akan disiapkan untuk masuk dalam perjamuan itu. Semua akan menikmati perjamuan raja ini, saudara. Bapak Ibu, sebagai seorang pelayan Tuhan, saya katakan tadi, paling nggak ada dua hal yang harus kita lakukan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, yang pertama, saudara, yang bisa saya lihat dari ini adalah bahwa kita itu harus mempunyai personality in ministry. Ya, maksudnya professionality in ministry.
Profesional kita itu sebagai seorang hamba Tuhan, melayani jemaat itu harus benar-benar dipersiapkan. Kalau Anda pengkhotbah, persiapkan khotbahnya. Jangan hanya memindahkan buku ke dalam otak kita, saudara. Ya, saya sekolah sudah lama, saudara. Saya merenungkan melihat diktat yang begitu banyak, hamba Tuhan yang luar biasa melayani. Pelayanan kita itu bukan hanya sekedar itu, saudara. Ya, bukan hanya kita punya IQ, kita punya kecerdasan yang luar biasa, tapi bagaimana kita punya profesional kita dalam melayani Tuhan supaya setiap pendengar itu menerima firman itu dan mereka itu mengalami perubahan. Jadi profesional kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai gembala ya harus telaten, saudara. Ya, saya itu harus telaten kepada jemaat satu dan yang lain itu kalau ada masalah, ada kesulitan, kami hadir di sana. Ya, sampai suatu ketika ada keluarga yang ingin cerai, saudara, sudah masuk ke pengadilan agama, suratnya ini, saudara. Ya, saya datang ke sana, ya, satu saya dengan istri itu. Istri saya ke pihak perempuannya dan saya ke pihak laki-laki. Kenapa sampai seperti ini? Wah, mereka cerita macam-macam. Lalu ini nggak bisa, harus dikonfrontasi. Lalu kami temukan dua-duanya bertengkar habis-habisan di situ, saudara. Saling menjelekkan. Oke, silakan ngomong semua. Baru setelah itu akhirnya kami membuat satu keputusan kepada mereka. Bagaimana kalau sampai terjadi perceraian, akibatnya akan seperti apa? Baik secara sosial, kepada keluarga, kepada anak-anak, dan semuanya. Yang terlebih bagaimana pertanggungjawaban Anda pada waktu berjanji di hadapan Tuhan sampai sehidup semati, sampai maut yang memisahkannya. Pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Akhirnya mereka berdua, saudara, istrinya berteriak menangis, saudara. Lalu kami doakan bersama-sama. Sampai hari ini Bapak Ibu tidak terjadi hal seperti itu. Itu tanggung jawab kita. Profesionalitas kita itu harus ada seperti itu. Menjenguk orang yang sakit, menolong orang-orang yang itu menjadi tanggung jawab kita. Tetapi ada sisi yang kedua. Ya, kita bisa melayani orang lain, kita bisa membangun orang lain, kita bisa menolong orang lain. Tetapi yang kedua jangan sampai dilupakan, kita harus memiliki quality in life. Kualitas dalam kehidupan kita, rohani kita, jangan sampai kita merasa kita sudah melayani Tuhan, merasa kita sudah berbuat sesuatu. Tapi akhirnya firman Tuhan mengatakan, Paulus berkata, aku takut jangan-jangan setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Quality in life. Kualitas rohani kita ini, Bapak Ibu, kita kadang-kala lalai, kita kadang-kala lupa. Aku sudah capek pelayanan. Ya, kemarin saya minggu pelayanan 2 kali, saudara. Ya, saya biasa pelayanan itu, saudara. Rasanya capek sekali. Tapi ketika saya dihubungi adik saya itu untuk melayani, saya melihat visi misinya luar biasa. Ya, penuaian jiwa untuk apa? Ya, yang lain-lainnya itu kita doakan untuk penuaian untuk bangsa negara kita, saudara. Lawatan Tuhan yang sedang terjadi ini harus dinaikkan, saudara. Ini harus terus ditegakkan, saudara. Kita harus sepakat seperti dalam deklarasi tadi, saudara. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Roh yang ada pada kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Tekanan yang ada di dunia ini hanya sementara, saudara. Tetapi kuasa yang ada dalam diri kita akan membawa kepada suatu kekekalan. Firman Tuhan ini mengatakan siapapun mendapat undangan. Di tempat ini, saudara, ada Ibu Seli, Pak Binyamin, Ibu Magdalena, ada Bapak Cek Lomboan dan sebagainya, Pak Hari, saudara. Kita itu sudah pegang undangan ini, artinya bahwa kita itu berhak untuk masuk ke dalam pesta raja. Masuk ke dalam pesta bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita lupa, saudara. Tuhan melihat apa yang menjadi, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Ternyata di sana, saudara, tadi kita baca dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 di sana dikatakan, ketika raja datang untuk ketemu dengan undangan-undangan itu, dijumpai satu orang yang tidak berpakaian pesta. Perhatikan, saudara, di sana di dalam ayat yang ke-11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu,
Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ini masalah. Memang undangan sudah dipegang. Masuk ke dalam perjamuan itu sudah masuk, saudara. Akan dilakukan pesta perjamuan. Tapi ingat, belum berpakaian pesta. Lalu raja itu berkata kepada orang tadi, saudara, yang tidak berpakaian pesta, bagaimana engkau masuk kemari, saudaraku, dengan tidak mengatakan pakaian pesta? Orang itu nggak bisa jawab apa-apa. Dia hanya diam. Lalu raja itu berkata, kalau begitu dia berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah dia itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Maka dalam ayat 14 di sana mengatakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bapak Ibu, mari kita akan mengintrospeksi diri kita. Ini serius, Bapak Ibu. Saya sudah sekian puluh tahun melayani Tuhan. Saya beberapa tahun yang belakang ini baru menyadari bahwa kita jangan sibuk hanya mengurusi orang lain. Kita sibuk mengurusi jemaat, tapi kita tidak pernah sibuk mengurusi diri kita sendiri. Apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Jangan sibuk hanya mengurusi kebutuhan keluarga kita. Memang itu penting, saudara. Kebutuhan keluarga penting, kebutuhan jemaat itu penting. Tapi jauh daripada itu, yang pertama urusi diri kita. Apakah kita masih memiliki hubungan yang berkenan kepada Tuhan, lalu hubungan kita dengan jemaat, dengan orang lain. Jemaat itu apakah sudah kita bawa ke dalam kerajaan surga? Hatinya sudah dipindahkan belum ke dalam kerajaan surga? Jangan-jangan mereka yang diberkati bisa. Alasannya kenapa nggak datang, Pak? Hari ini, kemarin nggak datang ke gereja, minggu yang lalu nggak datang di gereja. Lembur, Pak, banyak pekerjaan yang tidak bisa saya selesaikan. Hari Minggu harus diselesaikan. Semua, kemana kamu nggak kerja? Oh, saya pergi ke ladang, oh saya bisnis. Bukankah sama seperti yang dikatakan ini? Ini gambaran. Pada waktu berita anugerah ini disampaikan, sedang di mana kita ini, saudara? Sedang ada di mana kita? Ketika ada berita firman Tuhan, berita keselamatan yang besar yang diberikan oleh Bapa kepada putra tunggalnya, yaitu tentang keselamatan ini. Berita surga yang disampaikan kepada kita. Kita ada sedang di mana, Bapak Ibu? Dalam kondisi seperti itu, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, siapapun itu dapat undangan. Artinya undangan ini adalah jaminan bahwa kita itu bisa masuk ke dalam pesta raja. Undangan ini adalah kita tanggapi, akhirnya menjadi iman. Karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Iman itu, percaya itu, untuk selamat itu dengan cuma-cuma. Itu namanya anugerah. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena Anda pintar, bukan karena sekolah teologi, bukan. Tetapi karena Anda meresponi panggilan tadi, yang percaya dalam mulutnya, yang diyakini dari dalam hatinya, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, Juru Selamat kita, maka kita dipindahkan dari kuasa dosa, dilepaskan. Dalam istilah soteriologi itu, kita itu dilepaskan, di ex agorazo, dikeluarkan. Ya, lalu kita dikeluarkan dari pasar dosa. Pada waktu kita ada dalam pasar dosa, dalam kuasa dosa, kita dilepaskan dari agorazo menjadi ek agorazo. Lalu setelah itu kita dilutroo, dibebaskan. Nah ini Bapak Ibu, kenapa kita dibebaskan? Untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Anugerah Tuhan itu cuma-cuma gratis. Tetapi berbicara tentang surga, itu tidak gratis, Bapak Ibu. Karena itu firman Tuhan mengatakan harus mengenakan pakaian pesta. Tidak gratis itu artinya apa, saudara? Harus dengan usaha kita untuk memperoleh mahkota, untuk memperoleh pahala yang Tuhan sediakan kepada kita. Makanya itu butuh sebagai seorang hamba Tuhan yang benar-benar all out. Baik melayani Tuhan ataupun bagaimana mempersiapkan diri kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Berapapun yang Tuhan percayakan kepada kita, jemaat sebanyak apapun, mari kita punya tanggung jawab. Jangan pikir jemaat hamba Tuhan yang punya jemaat ribuan itu lebih enak. Mereka itu lebih sulit untuk mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan.
Saya melayani hanya sekitar 100 lebih, kurang lebih Bapak Ibu. Saya selalu berdoa, saya ngajak kepada jemaat, ayo pindahkan hatimu kepada surga. Kalau Anda diberkati, berkati untuk kehidupan kekalmu. Jangan hanya memikirkan yang lain-lain. Nanti jangan-jangan kamu usaha keras, kamu dengan membanting tulang, bangun pagi-pagi sampai larut malam, istri ditinggal, keluarga ditinggal, suaminya ditinggalkan untuk mencari sesuap nasi dan sebongkah berlian. Nah, istilahnya kan sekarang bukan sedikit sebongkah berlian, kata jemaat yang saya layani. Mencari sebongkah berlian, Pak, segenggam berlian katanya. Kita hanya sibuk itu, setelah kita dipanggil, wah kita terkejut. Ternyata kita tidak berpakaian pesta. Ini yang sangat mengerikan, saudara. Jadi ini yang sangat menakutkan. Bukan karena kita miskin yang menakutkan, bukan karena kita sakit yang menakutkan, bahkan keterpisah dengan yang lain. Yang menakutkan adalah ketika raja berkata, kamu tidak berpakaian pesta, usir dari tempat perjamuan raja. Dibuang, Bapak Ibu. Apa ini enggak tragis, saudara? Apa ini enggak mengerikan? Mari saya katakan kepada orang-orang tua yang sudah mendekati ini, belum terlambat. Mari ada jemaat yang berkata, Pak, saya baru setua ini, baru menyadari itu, masih puji Tuhan. Setua ini, belum sampai mati, kamu sudah bertobat. Puji Tuhan, saya bilang, masih belum terlambat, lumayan, saya bilang. Karena sekarang baru mengalami pertobatan. Tapi untuk anak-anak, saya bilang begitu, saudara. Kalian itu mengukir kehidupanmu, bukan hanya sibuk dengan aktivitas dunia, tapi sibukkan dirimu untuk memindahkan hatimu, berkenan di hadapan Tuhan. Mulai sekarang ini kepada anak saya bilang, kamu akan melebihi dari papa mamamu. Bahkan mungkin bisa melebihi dari pendeta yang khotbah. Karena kehidupannya itu mulai dipindah. Tuhan berkata bahwa kepada orang yang tidak berpakaian pesta, bukan tragis, saudara, bukan sadis, tapi itu tragis ketika raja berkata, engkau tidak layak untuk masuk ke dalam pesta raja. Diikat, lalu dibuang ke dalam perapian, dalam siksaan, dalam yang di sana dalam kegelapan yang paling dalam. Maka dalam ayat 14 tadi mengatakan, yang terdahulu akan menjadi yang akhir, yang dipanggil banyak tetapi sedikit yang dipilih. Kita semua orang pilihan Tuhan, amin. Hamba-hamba Tuhan, kita sudah percaya menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi jangan sampai kita akhirnya ditolak oleh Tuhan. Saudara, tidak boleh. Bicara tentang kerajaan, paling tidak ada 4 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, kalau ada dalam kerajaan itu ada rajanya. Ya, pasti ada rajanya. Entah itu raja, entah itu presiden, ataupun apapun, itu pemimpinnya ada. Yang kedua itu ada wilayah. Wilayahnya itu kerajaan surga. Jadi kalau bicara wilayah itu enggak satu tempat, ada yang di dalam, ada yang di luar, pasti akan ada perbedaan-perbedaan. Saya berpikir nggak mungkin satu tempat semua barang bersama-sama, enggak. Ada yang dekat dengan Tuhan, ada yang tidak. Makanya ada yang memuji Tuhan bersama dengan Yesus di sana. Itu orang-orang pilihan yang luar biasa, orang-orang yang suci, orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu ada wilayahnya. Lalu ada masyarakatnya, itu pasti. Ya, itu masyarakat. Kita itu akan menjadi masyarakat. Kita akan tinggal di mana? Apakah saudara akan tinggal bersama-sama dengan rajanya, mempunyai posisi kedudukan yang dekat dengan rajanya, atau saudara hanya sebagai rakyat biasa, karena hanya percaya tadi, saudara, yang tidak pernah berbuat apa-apa, yang tidak pernah melakukan apa-apa, yang berpikir yang penting saya sudah selamat. Nah ini, saudara, yang penting saya sudah percaya Yesus. Nggak usah berbuat baik, nggak usah berkorban, nggak usah pikul salib. Pasti orang itu hanya ada di pelataran surga, nggak akan masuk bersama dengan raja. Seperti orang yang kebakar dalam 1 Korintus 3 ayat 15 ya, kalau nggak salah. Seperti orang yang dibakar, yang diuji pada akhirnya, mereka itu akan bangkit dari kebakaran tadi. Selamat, tidak mati. Tetapi bisa lihat orang yang kebakaran. Seluruh tubuhnya pasti akan hancur. Tidak dapat apa-apa. Dan ini yang mengerikan, Bapak Ibu.
Keselamatan kepada kita itu adalah sebuah kepastian bahwa kita tidak akan masuk neraka. Amin. Saudara percaya itu? Saya percaya. Saya tidak akan masuk neraka. Tetapi untuk surga, sudah sejauh mana Anda berjuang? Surga. Ya. Jangan-jangan kita gundul, Bapak Ibu. Jangan-jangan kita song ketika kita dilihat oleh Raja. Ketika kita menghadap kepada tahta perjamuan, kepada pesta perjamuan anak domba, Yesus yang akan mengadili. Ternyata kita tidak dapat apa-apa, saudara. Nggak dapat apa-apa. Yang pikir kita sudah buat ini, buat itu. Tapi kita masih punya hati yang sedih, punya hati yang tidak baik dengan orang lain. Masih suka bersungut-sungut, masih punya ngomel. Masih kita tidak puas dengan keadaan kita. Masih saja tangannya mungkin masih ringan. Suami masih suka gampar istrinya. Mulut istrinya kalau ngomong itu jauh lebih lebar daripada jalan raya. Nggak bisa di stop. Nah itu saudara, orang seperti itu kok mau ingin masuk ke surga. Ingat saudara, bahwa kita tuh punya tanggung jawab. Makanya sejajar dengan ayat ini saudara, kita harus bisa melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Masih ada pekerjaan yang dikerjakan, yaitu penuaian jiwa Bapak Ibu. Ini yang dikerjakan dengan cara bermacam-macam supaya Injil ini diberitakan. Ada yang pergi ke kolong jembatan, ada yang pergi ke tempat-tempat kumuh, ke tempat prostitusi, ke tempat-tempat yang berat, yang tidak bisa dikunjungi oleh siapapun, saudara. Ada yang pergi ke orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin, orang yang biasa. Itu tanggung jawab kita. Tujuannya adalah supaya kita bisa membawa mereka menerima anugerah ini. Tuhan sudah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan kita, Dia memberikan kepada semua orang yang percaya, tidak pilih-pilih. Kadang kita itu pilih-pilih untuk mengundang, seperti orang tadi diundang secara khusus gak mau. Tuhan akhirnya panggil semua, yang jahat dan yang baik. Yang jahat dan yang baik pada mulai bilang nggak apa-apa, tapi ketika mereka masuk, ternyata masih ada tatanan untuk masuk dalam pesta itu harus berpakaian batik. Maksudnya, kalau pesta kan harus berpakaian batik ya Bapak Ibu. Harus berpakaian layak, berpakaian pesta yang baik, baru bisa masuk ke dalam pesta. Orang ini nggak mengindahkan, orang ini nggak tahu asal saja. Ini sama dengan orang yang tidak mendandani. Kalau kita Bapak Ibu, jangan-jangan kita hanya sebagai seorang penjahit profesional yang bisa menjahitkan baju untuk artis-artis yang terkenal harganya bisa puluhan juta. Tapi kita sendiri tidak pernah memakai pakaian yang mahal. Pakaiannya hanya sederhana, pakai daster, pakai kulot, saudara pakai kaos oblong, pakai celana kolor, Bapak bayangkan saudara, ngeri. Ya, kita pun harus berpakaian pesta yang mahal, yang bernilai di hadapan Tuhan, yang punya bobot yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai jerih lelah kita itu akhirnya tidak diterima oleh Tuhan karena kita tidak mendandani diri kita sendiri. Dandani kita saudara, dandani keluarga kita. Ya, dandani jemaat yang dipercayakan kepada kita. Jangan setiap hari yang dikotbahkan persembahannya saja saudara. Ya, perpuluhannya saudara. Kembali saudara kami bilang begini, Pak, mau kapan khotbah persembahan Pak supaya persembahannya nambah? Dia bilang gitu. Oh sebentar Bu, saya sedang punya proyek yang lebih besar daripada sekedar gereja itu punya persembahan banyak. Sedang proyek ini adalah membangun, mendandani kita semua supaya menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau hatinya sudah disentuh oleh Tuhan, saya katakan, kalau hati jemaat itu sudah disentuh oleh Tuhan, nggak usah diminta persembahan itu. Tuhan akan gerakan sendiri, akan bawa persembahannya untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Karena dia tahu bahwa itu sedang membangun kerajaannya. Di dalam kerajaan surga, tidak membangun untuk kerajaan di bumi. Makanya Petrus mengatakan begini, dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Mari kita akan lihat ayat ini. Ini sejajar dengan ini saudara. Tentang bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bisa
mengenakan kodrat ilahi. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan, ya perhatikan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna, ya, yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Sebentar Pak, jangan dipindah dulu. Karena kuasa ilahinya, jadi panggilan yang Tuhan berikan kepada kita itu karena kuasanya. Kuasa ilahi inilah kuasa yang tidak terbatas. Siapa yang memanggil kita? Yang memanggil Anda dan saya itu, saudara, yang sampai kita menjadi hamba Tuhan itu bukan denominasi, bukan manusia. Meskipun mungkin ketua denominasi Anda, ketua sinode Anda itu adalah seorang konglomerat. Tapi ini jauh lebih besar, yang punya keahliannya, yang menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh itu adalah yang menciptakan langit bumi, yang bisa membunuh daging dan memisahkan roh dan tubuhnya ini. Siapa kalau bukan Allah sendiri? Siapa kalau bukan Bapa sendiri yang punya wewenang semacam ini? Itu yang diberikan kepada kita. Kenapa kita kadang-kala merasa lemah? Kenapa kita kadang-kala merasa saya itu nggak berguna, saya nggak berarti? Ingat saudara, Anda itu menerima panggilan dari yang ilahi, yang kuasanya tidak terbatas. Maka kesalehan itu harus kita miliki. Supaya kita apa? Panggilan itu mengenal kita akan Dia. Dalam pengenalan kita akan Dia itu, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mati dan bangkit naik ke surga, yang ketaatannya tidak disangsikan lagi. Dia mati di atas kayu salib. Ini membuktikan bahwa itu adalah panggilan ilahi yang tidak murahan. Ini panggilan ilahi yang luar biasa. Saudara jangan nyesal jadi hamba Tuhan. Saudara jangan menyesal jadi pelayan Tuhan. Meskipun Bapak Ibu mungkin Anda sebagai seorang usher, sebagai seorang kolektan, tetapi mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita sama-sama pertahankan, pertanggungjawabkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah itu bukan murahan, anugerah itu murahan. Artinya setiap orang bisa menerimanya secara gratis. Barang siapa yang percaya, tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan surga, masuk dalam pesta itu, ingat harus ada baju pesta yang kita kenakan. Baju pesta ini dikatakan di dalam ayat ini, saudara, adalah menunjukkan kebenaran yang kita lakukan. Jadi hamba Tuhan, jangan kita merasa kita benar, kita hebat, ya kita tidak peduli dengan orang lain. Tapi kebenaran ini adalah menunjukkan kepada teman-teman, kepada sesama gereja, kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah dipercayakan, kita memiliki pola hidup yang benar, yang berkenan. Pakaian pesta itu juga berbicara tentang kesucian hidup. Jangan memikirkan perkara-perkara dunia, tadi jelas dikatakan. Perkara-perkara dunia ini, hawa nafsu dunia ini akan membinasakan. Ini yang harus kita ubah dalam pola hidup, dalam cara kita berpikir. Sebab kita melakukan itu bukan karena ada bayang-bayang tekanan, saudara. Bukan ada bayang-bayang hukuman. Ya seperti anak kecil, kalau mau mandi harus orang tuanya itu harus pegang alat apa supaya anak itu takut akhirnya mandi. Ya, atau sebaliknya, kita taat karena daya pikat. Ayo nak mandi nak. Kalau mandi, kalau setelah selesai nanti tak kasih permen. Anak itu nurut. Ya, kemarin saya tanya kepada anak sekolah minggu, nak, kamu kenapa belajar? Apa kamu takut sama papa mama? Enggak, karena ingin pintar. Lah ini saudara, kenapa kita melakukan kebaikan? Kenapa kita menolong orang bukan terpaksa, tetapi dengan kerelaan kita untuk melayani Tuhan. Ya, berapa Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita layani dengan sungguh-sungguh. Bapa yang memiliki alam semesta, yang memiliki hidup kita. Kita akan melayani anak-anaknya Tuhan.
Ingat saudara, yang kita layani itu anak-anak Tuhan. Itu berarti saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kalau seorang babysitter melayani anak-anak saudara, saudara yang gaji. Tapi saudara melayani bukan anak saudara yang memberikan gaji. Sama dengan kita. Kita melayani Tuhan, anak-anak Tuhan itu mungkin bukan dari orang yang kita layani. Tapi ada Bapa yang akan menggaji saudara, yang akan memberkati saudara. Pekerjaannya, usahanya, bisnisnya, keluarganya, itu yang akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam memberikan waktu hidup kita kepada Tuhan. Tentu saudara, jangan takut saudara, ada pihak Allah yang tidak pernah berhenti. Dia akan terus kerja aktif saudara. Ingat, ada penuaian jiwa yang harus kita terus doakan. Supaya terjadi lawatan untuk Indonesia. Kita terus berdoa supaya lumbung Yusuf, kemiskinan, kekurangan, pangan yang sedang kita doakan hari-hari ini, supaya terjadi kelimpahan, kemakmuran, keadilan, terjadi lagi kepada bangsa kita. Kita perlu gumuli, kita perlu doakan ini terus saudara. Kemakmuran kita saudara. Kemarin ada seorang bukan anak Tuhan, tapi dia datang ke kami di gereja, dia bilang, Pak, anak saya sudah mau masuk kuliah, ya, orang tuanya meninggal dan orang tuanya ini pernah menjadi jaga malam di gereja kami, tapi sudah keluar dan meninggal lama. Lalu dia butuh uang, ya hanya sekian, ya kurang 3 jutaan. Lalu saya ngomong kepada jemaat, bagaimana ini 3 juta? Kasih Pak. Ya, akhirnya teman-teman ini memberikan berkat itu dan saya kasihkan kepada orang itu. Ya, istilahnya hanya menabur. Entah kapan kita akan menuai. Dia itu nangis saudara. Dia merasa diberkati di gereja. Orang lain dia tanya, minta ke keluarganya, ke sanak familinya yang seiman dengan mereka, agama mereka itu bukan Kristen saudara. Dia nangis. Dia berkata, Pak Pendeta terima kasih. Kalau nggak ada Bapak, nggak tahu saya harus bagaimana. Bukan Pak, tapi ada Tuhan Yesus. Ia mengasihi. Cara ini saudara, yang kita pelajari untuk bisa memenangkan banyak jiwa. Entah kapan, tanggung jawab kita hanya memberitakan. Tanggung jawab hamba-hamba yang disuruh itu memberitakan. Kalau nggak mau itu bukan urusan kita. Urusan kita dalam memberitakan Injil. Urusan Roh Kudus yang akan mengurapi firman yang kita sampaikan. Untuk menjadi remah dalam kehidupannya. Saudara, ada pihak Allah yang akan terus bekerja kepada kita, yaitu Roh Kudus. Ada Injil, ada kebenaran yang akan mengubah hidup manusia supaya berpakaian pesta. Anda dan saya harus jujur di hadapan Tuhan. Sudahkah saudara memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan? Bapak Ibu, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Artinya sengat maut sudah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Tetapi ingat Bapak Ibu, kita masih punya karakter dosa yang bisa suatu saat akan muncul, dan dosa ini akan bisa mempengaruhi kita. Minta Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita setiap hari. Minta Roh Kudus untuk dipimpin, dituntun, sehingga setiap perkataan kita, mata kita, kedagingan kita itu selalu sepadan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuntunan hidup kita, langkah hidup kita, pikiran kita adalah pikiran seperti yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Memikul salib adalah menjadi sebuah keputusan kita. Melayani Tuhan adalah sebuah keindahan, sebuah harga yang sangat mahal. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara. Kita jangan hanya menjadi korban dalam sebuah budaya gereja, dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun yang diwariskan kepada kita. Tapi mari Bapak Ibu, kita sebagai orang Tuhan, orang Kristen, kita harus tahu bahwa kekristenan itu bukan hanya agama, ya, tetapi kekristenan itu adalah jalan hidup, di mana kita mengikuti Tuhan Yesus yang sudah menjadi teladan bagi hidup kita. Olehnya saudara, kita jangan dianggap kalau kita sudah bisa berkhotbah itu luar biasa. Belum saudara. Kalau kita hanya memindahkan buku-buku saudara, tapi mintalah Roh Kudus untuk membimbing kita terus, supaya setiap perkataan kita menjadi berkat bagi kita. Suatu ketika setelah saya selesai khotbah, ada jemaat datang kepada saya, Bapak ini selalu buat saya nangis. Kalau saya dengar khotbahnya itu selalu menyentuh saya. Saya bilang jangan cuma nangis Bu, tapi bertobat.
Jangan tangisi akibat dari dosa, tapi tangisi dosamu yang membuat masalah dalam hidupmu. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan. Ya, kita akan bersama-sama, langsung ya Pak. Kita langsung, mari Bapak Ibu kita persiapkan perjamuan kita. Hari ini untuk awal ini kiranya kita sungguh-sungguh bahwa perjamuan Tuhan ini adalah satu persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan bersama-sama. Di mana Dia mati untuk menebus dosa kita. Dia bangkit untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan kita akan dituntun oleh Tuhan. Roti yang kita pegang ini adalah benar-benar roti. Tapi ini adalah berbicara tentang tubuh Tuhan Yesus. Dan anggur yang akan kita minum itu adalah benar-benar anggur. Tapi itu bicara tentang darah Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Firman Tuhan berkata kepada kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini sebagai lambang persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari kita akan makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita pegang cawan di tangan kanan kita, saudara, kita angkat, saudara. Firman Tuhan mengatakan, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang dicurahkan ini menjadi lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau sudah berbicara kepada kami, dan Engkau sudah memberikan perjamuan ini untuk menguatkan panggilan kami, bahwa kami tidak sendirian. Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu ada di pihak kami. Firman-Mu yang kami deklarasikan, kalau Engkau ada di pihak kami, tidak ada kuasa apapun yang memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan terus memberkati Zoom New Life ini, Tuhan. Para hamba-Mu yang dipercayakan Tuhan, berkati secara khusus, supaya visi dan misi ini bisa terlaksana. Tuhan, supaya kami semua boleh dibangun di dalam kebenaran-kebenaran yang ada. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Engkau memberkati firman-Mu dan Engkau remakan dalam hidup kami. Dan ajar kami Tuhan untuk mempersiapkan hidup kami sendiri Tuhan. Keluarga kami, jemaat kami yang dipercayakan kepada kami Bapak. Dan kami semua Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan kuasa ilahi-Mu, agar kami bukan berkodrat dosa, tapi kodrat ilahi itu ada dalam diri kami Bapa. Mampukan kami Tuhan, sanggupkan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita semua yang diberkati katakan amin. Tuhan berkati, mari. Puji Tuhan, terima kasih. Dahsyat luar biasa pagi hari ini. Bapak Ibu, saya sangat percaya kita diberkati lewat firman Tuhan, dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan semakin membawa kita lebih dekat dan juga tahu arti panggilan Tuhan dalam hidup kita, bukan hanya karena kita diselamatkan, tapi juga kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati untuk Bapak Pendeta Harun Warsito, dan Tuhan memberkati sebagai gembala jemaat, juga seluruh sidang jemaat yang ada. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu, saat dimana kita akan sebelum mengakhiri ibadah doa pagi kita, Menara Doa New Life, kita akan melihat beberapa pengumuman Bapak Ibu, dan seperti yang sudah kami share Bapak Ibu atau yang ada di belakang saya ini, di mana Bapak Ibu kita Menara Doa New Life ini akan setiap minggu ada 3 kali. Pertama ibadah Senin seperti pagi hari ini, kita mulai pukul 6 pagi. Dan kemudian Bapak Ibu kita akan kembali bertemu di hari Selasa di jam 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti kita akan ketemu kembali di hari Kamis jam 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Jadi seminggu 3 kali Bapak Ibu, dan kami berharap Bapak Ibu bisa mensupport setiap flyer atau jadwal-jadwal kegiatan yang kami share, ya, biar kita bisa share di medsos kita, di media sosial kita, baik itu di status WA kita, di Facebook, Instagram, atau juga mungkin di Twitter. Bapak Ibu, sekali lagi, mari yang hadir, ini memulai sesuatu yang baru, dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh melakukan pelayanan ini, sama seperti firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23, dilakukan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Sekali lagi, untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan selalu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan bukan untuk manusia. Dan firman Tuhan atau janji ayat 24 dikatakan, dari Tuhanlah upamu. Tuhan kita, owner kita adalah Tuhan Yesus Kristus, pemilik pelayanan kita, apapun itu yang ada dalam hidup kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus, dan Dia adalah yang memberkati kita. Dia yang memberkati pelayanan kita, bahkan dalam hal saudara memberkati segala kebutuhan-kebutuhan hidup kita, kebutuhan pelayanan kita. Salah satu yang saya dorong Bapak Ibu untuk terus kita berdoa yaitu tentang Lumbung Yusuf Bapak Ibu. Kita akan membuka rekening di mana kita akan berdoa. Ada bendahara-bendahara Tuhan yang Tuhan percayakan di Indonesia ini, saudara bisa menjadi berkat, ya, menjadi saluran berkat di mana kita akan membangun relasi dengan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di daerah-daerah, di desa-desa, bahkan di pedalaman-pedalaman yang saat ini merintis, Bapak Ibu. Mungkin bagi kita, Bapak Ibu, 200-300 ribu itu mungkin sangat kecil, Bapak Ibu. Tapi bagi mereka yang ada di pedesaan, di pedalaman, ya Bapak Ibu, itu sangat berarti untuk menunjang pelayanan mereka, bahkan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Jadi biarlah visi misi kita, yaitu tadi salah satunya adalah Lumbung Yusuf, kita bisa bergerak, kita bisa menjadi berkat, memberkati bangsa kita, dan juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran kita pada pagi hari ini, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Nanti saya minta sekali lagi sebelum kita mengakhiri satu pujian penutup. Bapak engkau sungguh baik, silakan Ibu Pendeta Magdalena dan Saudara Roy, dan nanti silakan saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Jack Lomboan. Bisa Pak Pendeta Jack Lomboan akan menutup ibadah doa pagi kita saat ini. Sebelumnya saya serahkan kembali kepada Ibu Pendeta Magdalena.
Ya, saya serahkan kepada hambanya, doakan. Satu dan dua. Bapa, kami bersyukur untuk kasih karunia yang Kau berikan bagi kami semua, dan ketika kami telah menaikkan baik pujian, penyembahan kami kepadamu, dan ketika kami telah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu ada di dalam hati dan pemikiran kami semua, dan biarlah itu tertanam bagi kami semua, Tuhan. Bersyukur untuk permulaan yang Kau telah berikan bagi kami ketika kami ada di dalam menara doa ini, Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lakukan bersama dengan Engkau tidak ada hal perkara yang mustahil, dan kami percaya kasih karunia-Mu tetap ada di dalam setiap kami yang Kau persiapkan untuk melayani. Kami berdoa tetap terus Engkau yang memperlengkapi akan kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang mengurapi akan setiap kami, Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini, Tuhan, kami percaya di dalam Engkau yang menuntun dan Engkau yang memberkati. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan yang penuh kasih Tuhan. Dan ketika kami akan kembali ke setiap aktivitas kami masing-masing, Tuhan, di tempat kami masing-masing, kami berdoa biarlah kasih karunia dari Allah Bapa dan cita kasih daripada Tuhan Yesus dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Ya, setelah yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Jack Lomboan dan Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya semuanya. Biarlah awal pelayanan kita ke depannya akan lebih baik. Dan seperti firman Tuhan tadi, jangan kita asal-asalan. Mari Bapak Ibu, apa yang Tuhan percayakan sekecil apapun, suatu kehormatan bagi kita untuk kita lakukan, untuk kita sungguh-sungguh mempersiapkan. Puji Tuhan, terima kasih untuk semua yang bertugas, Bu Pendeta Magdalena dan juga Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati, Ibu Shirley, Yohana, dan juga khususnya untuk Bapak Pendeta Harun Warsito. Sekali lagi, semuanya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Jumpa. Pendeta Harun, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Terima kasih. Salam Ibu Sarli. Terima kasih. Terima kasih. Halo, makasih Ibu Magda, Pak Roy, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Pendeta Harun ini saya kenal. Kayak Pak Harun pernah ketemu 20 tahun yang lalu. Ini pernah praktek di ini Ayu Pak, anak STT